An Bakrin ibni Ma'iz qal, ya dari Bakar bin Ma'iz dia berkata, ma ru'iyar Rabi', tidaklah aku pernah melihat Ar-Rabi' mengerjakan salat-salat sunnah fi masjidi qaumihi, di masjid kaumnya. Ya. Mutatawwi'in itu salat sunnah ya. Di masjid kaumnya. Qattun illa marratan wahidah. Ya, aku enggak pernah melihat Rabi ini salat sunnah di masjid kaumnya, ya di masjid kampungnya maksudnya ya, kecuali sekali atau dua kali saja. Ini ulama kok nggak pernah sholat sunnah? Mungkin kita berpikir seperti itu ya. Jadi persaksian mereka apa? Kami tidak pernah melihat Rabi itu mengerjakan sholat sunnah di masjid kecuali sekali dua kali. Maksudnya apa? Maksudnya Rabi senantiasa mengerjakan sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Makanya Nabi kan ngendika, ya. Rasulullah SAW memberikan petuah kepada kita apa? Sebaik-baik sholat itu adalah sholat yang dikerjakan di rumah. Kecuali sholat 5 waktu bagi laki-laki. Maka ini menjadi nasihat bagi kita ya, yaitu sholat sunnahnya sebaiknya dikerjakan di saat-saat orang tidak tahu Anda mengerjakan sholat sunnah. Karena apa? Karena ini kan amalan sunnah, amalan yang kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa, amalan yang bisa mendatangkan pujian. Beda sama amal wajib ya. Kalau amal wajib kita sholat 5 waktu, orang ya namanya kewajiban, wajar dong dia sholat. Tapi kalau amal sholat sunnah, orang akan menilai, ini orang banyak banget sholat sunnahnya. Dikenal sebagai seorang apa? Ahlus sholat. Makanya ada kisah anonim. Ya, ada seorang pemuda. Dia rajin sholat, rajin puasa, banyak sedekah. Kebetulan dia sholat sunnah di masjid nih. Allahu Akbar. Lalu ada 2 orang ngobrol di samping anak muda ini. Si A berkata, kau kenal nggak sama orang pemuda ini? Anak muda ini subhanallah, rajin sholat. Ini sedang sholat ini. Barusan kita bicarakan, ini rajin sholat ini. Si B berkata, iya, setahu saya malah dia itu rajin sedekah. Jadi ini mereka apa? Bersilang pendapat ya. Si A mengatakan ini orang rajin sholat, si B mengatakan apa? Rajin sedekah. Yang belum disebutkan apa? Rajin puasanya, kan begitu. Maka si pemuda yang sedang sholat ini, dia membatalkan sholatnya. Ngomong apa? Kebetulan alhamdulillah saya juga sedang puasa ini. Ini subhanallah ya. Amalnya itu pengen orang lain apa? Tahu. Amal-amal sunnahnya. Sementara Rabi, ya, seorang ulama tabi'in, beliau merahasiakan amal-amal sunnahnya. Ya, di antara kita apa? Misalnya sholat duhanya, sholat tahajudnya, ya, qobliyahnya, ba'diyahnya, ini sebisa mungkin apa? Di hidden. Ya, di hidden. Kemudian yang kedua, wa'an Sufyan qal, ya, dari Sufyan dia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Murriyah Ar-Rabi bin Khuthaim, dia berkata bahwasanya Rabi itu seluruh amal dia tersembunyi. Masya Allah. In kana la yaji'u ar-rajulu, dan apabila ketika dia mau beramal tiba-tiba datanglah seseorang kepadanya, wa qad nasharal mushaf, dia waktu itu mau membuka mushaf, sementara ada orang yang tiba-tiba datang kepadanya, ya, fayughatihi bithawbihi, maka beliau kemudian menyelimuti mushafnya tadi. Jadi begini ya gambarannya. Nah, dia baru aja mau buka mushaf ini. Ini baca surat apa nih ya? Oh, sampai sini. Tiba-tiba ada orang yang datang padanya. Dia ambil selimutnya, dia ambil sarungnya, dia ambil gamisnya, ditutupi Qur'annya. Dia mengambil posisi seperti orang istirahat. Tadinya mau baca apa? Quran. Tapi begitu ada orang yang lihat, dia ambil posisi apa? Mau istirahat. Ini kan kebalikan kayak kita kan? Kita lagi istirahat ini. Tiba-tiba ada orang datang, kita pura-pura buka apa? Mushaf Quran. Beliau berusaha menyembunyikan amal beliau, ya. Maka termasuk di dalamnya apa? Bukan hanya mushafnya, tapi cara membacanya. Ketika tidak ada orang, kita membacanya biasa ya. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Tiba-tiba, ya kan?
jamaah-jamaah akhwat sudah mulai terdengar masuk ke tangga masjid. Wah, ya kan? Wah ini 4 orang ini, ukhtiya ya kan? Langsung Syekh Sudes mode, ya kan, dimujalakan. Ceklek. Kaf ha ya ain sad. Jadi bukan hanya membaca Qur'annya ya, bukannya aktivitas membaca Qur'an, tapi kebagusan dia membaca Al-Qur'an, ya, ketika berbeda antara dia sendiri dengan orang lain. Nah ini masalah ini. Ketika tidak orang bacanya kenceng, iya kan? Nggak ada tanda titik koma, nggak seret. Tapi ketika ada jamaah yang lain, ada teman-teman yang lain, apalagi ada incerannya, ya kan? Oh bacanya diperbagus, ada camer, ya, ada target. Nah ini termasuk tanda-tanda orang yang tidak ikhlas, ya. Yuk bantu dakwah media Masjid Pogung Dalangan dengan berdonasi ke rekening BNI Syariah 074-544-8387. Partisipasi Anda sangat berarti bagi perkembangan dakwah media Masjid Pogung Dalangan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan.